Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Walhamdulillahilladzi rafa'a as-samawati bighayri 'amalin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im wa karrim wa 'azzim 'ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fadilatul mukarramin wal muhtaramin, para guru-guru, para alimul ulama, para hujjaj, para orang tua, tokoh masyarakat, dan khususnya segenap pengurus DKM As-Salihun. Kita doakan semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, badan yang sehat, rizki yang luas, mati husnul khotimah. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi ahyana ba'da ma amatana. Allah lah yang telah menghidupkan kita setelah mewafatkan kita. Tidak ada yang bisa membangunkan kita, menghidupkan kita kembali kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat, karunia, rahmat, sehingga Allah izinkan pula kita untuk menunaikan sholat subuh berjamaah di rumahnya yang mulia ini, yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan. Banyak mereka yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tidak diberikan nikmat dan kesempatan untuk sujud, untuk ruku, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Ada something miss, ya, ada sesuatu yang hilang, missing daripada kehidupan. Karena tujuan hidupnya wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembah Allah. Oleh karenanya sholat fajar ini, sholat subuh ini disyariatkan di awal waktu, di awal mula kehidupan manusia beraktivitas. Sholat di akhir penutup aktivitas kehidupan manusia, sholat isya. Begitu indahnya hidup kita bagi seorang muslim sejati, yang mana kehidupannya diatur oleh Yang Maha Hidup, dimanage oleh Yang Maha Hidup, Yang Maha Mencipta. Sehingga hakikatnya
orang Muslim itu tidak bingung hidupnya, karena sudah ada manual guide, panduannya, tinggal menjalani saja. Kalau ada handphone, kalau ada tripod begini kan ada buku manualnya, bagaimana menggunakannya, bagaimana memanfaatkannya, kapan harus dicas, kapan harus dinyalakan, kapan harus di on off-kan segala macam. Sudah ada manual. Tinggal kita menggunakannya dengan sebaik-baik mungkin. Begitu juga dengan kehidupan kita. Oleh karenanya di awal, alhamdulillahilladzi ahyana. Semoga segala kebaikan, segala puja-puji hanyalah milik Allah yang telah menghidupkan kita. Tidak ada yang bisa menghidupkan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri kita tidak bisa. Kalau sudah Allah wafatkan, bangun. Pak, tidak bisa. Anak-anak kita juga tidak bisa. Jadi Allah lah yang menghidupkan kita. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa. Sampai ke kampung kita ini, sampai kita dapat merasakan nikmatnya, yaitu apa? Mengenal Allah. Wa a'zamu ni'mah. Ada ulama mengatakan nikmat yang paling tertinggi itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Siapa yang berjuang? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyadarkan umat manusia untuk mengenal, tahu, sadar bahwasanya kehidupan alam semesta ini, siang dan malam ini, ada yang menciptakannya, ada yang mengaturnya. Tatkala seseorang mampu dan dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya apa? Khalas, kanat hayatuhu fi dhimmatillah. Maka kehidupannya, segala aktivitasnya, paginya, siangnya, sorenya, malamnya, dalam pantauan CCTV Allah Subhanahu wa ta'ala, penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, pemeliharaan Allah, wa huwa khairul hafizah. Tidak ada yang bisa memberikan penjagaan, pengawalan yang begitu baik dan begitu sempurna kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah dipantau, kalau kita sudah dijaga 24 jam, sama-sama hidup, sama-sama pemberi rezeki, sama pengasih dan penyayang, mesti ragu hidupnya. Ragu. Takut lagi. Kita dekat dengan yang punya kuasa, yang punya jabatan, yang punya kekayaan, yang punya keamanan. Kira-kira khawatir dari itu? Sesama manusia kalau kita bertetangga, kalau di Cibubur itu rumah-rumahnya para jenderal, takut kemalinan, takut ada kecelakaan, takut ada kejahatan. Bagaimana kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang kita lakukan ini? Tenang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menuntut umat manusia untuk mengenal siapa yang menghidupkan, siapa yang menjamin rezekinya. Oleh karenanya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan syafaatul uzma, pertolongan yang tertinggi bagi kita semua nanti, dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin.
Bapak ibu ada ibu? Enggak ada. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat subuh. Masjid insyaallah. Sudah jelas masjidnya? Jelas masjidnya? Iya, Masjid As-Salihun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit saya perkenalkan, nggak tahu karena ini pertama saya di sini. Alhamdulillah sebuah kehormatan saya bisa belajar, saya bisa silaturahmi di hari Ahad tanggal 25 Mei yang menjadikan guru kita semua yang mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Abdul Fattah Khair. Beliau senior saya, guru saya, dan ketika senior guru meminta tolong badalkan, mau nggak mau kita sami'na wa ata'na. Kebetulan kami juga free, insyaallah dan alhamdulillah kita bisa jumpa, kita bisa bertatap muka, bersilaturahim, bermuajalah, dan insyaallah sama-sama belajar insyaallah. Nama saya Al-Fatan, tadi sudah disebutkan ya. Rumahnya dekat depan Masjid At-Taqwa, dekat lapangan besar itu. Orang tua guru jabat ya, Ibu Wardatul. Alhamdulillah asli Pangkal Pinang, Sumatera. Ya, jodoh rezekinya di ujung harapan. Alhamdulillah. Karena itu nggak pernah terbesit, nggak pernah terpikirkan, tidak pernah tersetting, teragendakan bisa jadi orang sini, bahkan bisa berjumpa dengan bapak-bapak. Ini nggak ada planning dari pribadi saya. Alhamdulillah sudah disiapkan planningnya. Pengen kalau kajian dengan remaja belum juga. Alhamdulillah malam ini, pagi ini tersetting berjumpa dengan bapak-bapak yang berdiri di pusat surga. Amin ya rabbal alamin. Itu sedikit singkat. Ya. Baik, kita memaknai arti dan maksud daripada ibadah kurban. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan sebuah kalau bahasa ininya ya, seremonial ya, peringatan waktu ibadah kurban atau Idul Adha atau Udhiyah. Jadi kurban ini sebuah ibadah yang dilakukan pada waktu tertentu, bulan tertentu, ya, dan tidak bisa kita lakukan semaunya. Ya, semaunya. Saya mau kurban bulan Syawal, saya mau kurban bulan Ramadan, tidak bisa. Itu bukan kurban, itu namanya sedekah. Walaupun hewannya sama sapi, walaupun hewannya sama kambing, walaupun hewannya sama unta, tapi ketika disembelihnya selain waktu atau bulan Dzulhijjah, namanya bukan korban, namanya sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a ibna Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin.
dalam surat Al-Maidah ayat 20. Pesan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita melalui firman-Nya, yaitu kegiatan ritual kurban itu telah terjadi di generasi manusia pertama. Adam alaihissalam, ya, dan keluarganya telah melakukan ibadah kurban. Kata-katanya idh qarraba qurban. Maknanya apa? Ibadah kurban ini bukan akhir-akhir ini saja, bukan hanya terjadi disyariatkan untuk atau pada umat Muhammad, tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan alam semesta yang menciptakan langit dan bumi, begitu juga manusia di dalamnya, telah membuat sebuah sistem, program, aturan yang harus dijalankan oleh umat manusia bagaimana menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Karena hakikatnya kita butuh kepada yang Maha Kuasa. Tidak ada seorang pun hamba Allah, entah itu dia mukmin ataupun kafir, tidak memerlukan orang lain, pertolongan orang lain. Wa khairun nasr, dan sebaik-baiknya pertolongan nasrun minallah, pertolongan daripada Allah. Tak kala kita diuji dalam kehidupan ini, musibah, ujian, petaka, bala, segala macam, kita butuh orang lain. Tolong saya Pak, tolong saya Mas, tolong saya Dek, tolong saya Mbak, tolong saya Bu. Bahkan ketika istri kita melahirkan, kita perlu pertolongan orang. Padahal mendapatkan kabar gembira, mendapatkan nikmat, dan masih perlu pertolongan orang lain. Begitu juga dalam menjalani kehidupan ini yang begitu banyak ujian dan cobaan, kita memerlukan super power, kekuatan yang di atas segala-galanya. Karena la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya serta kekuatan apapun kecuali daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana tanda kita berterima kasih, bersyukur kepada Sang Pemberi kekuatan, Sang Maha Penolong, wa huwa khairun nasirin, sebaik-baik pertolongan daripada Allah, dengan apa? Qurban. Selain ibadah-ibadah kita yang ada ibadah sholat, ya tak? Betul. Ada ibadah puasa, ya. Ada ibadah zakat, ada ibadah haji. Alhamdulillah sekarang saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat seluruh penjuru dunia sudah berangkat ke tanah suci dan siap-siap akan berangkat ke tanah suci yang terakhir, yang kloter-kloter terakhir, untuk melakukan sebuah ibadah, yaitu ibadah haji. Ada ibadah yang Allah berikan, yaitu ibadah kurban. Ibadah kurban.
Yang itu dalam surat Al-Maidah ayat 27 ini Allah ceritakan, Allah sampaikan kepada kita. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam alaihissalam. Karena dia tahu Adam alaihissalam sudah tua pada saat itu dan menyampaikan kepada anak keturunannya, berusahalah kalian, beribadahlah sekuat tenaga, mendekatlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersyukur. Berkurban di sini, yaitu Habil dan Qabil menurut yang sebenarnya bil haq, ketika keduanya mempersembahkan kurban, iz qarraba qurban, persesembahan, pemberian sebagai syariat tanda rasa sukacita, berterima kasih, bersyukur atas kehidupan ini yang tidak pernah kita minta sedikit pun. Ada yang minta kehidupan? Coba angkat tangan. Ada yang minta untuk dihidupkan sebelum terlahir, dia sudah minta sama Allah di alam roh sana, ya Allah hidupkan saya di dunia dengan orang tua A, B, C, D, E, suku A, B, C, D, E. Kenapa kok sukunya di Indonesia, warga negara Eropa atau negara Barat, biar mantul dikit? Ada yang minta untuk dihidupkan? Tidak ada. Allah kasih kehidupan, Allah hidupkan roh ke dalam diri orang tua kita masing-masing. Kita bersyukur. Idz qarraba qurbanan, ketika keduanya mempersembahkan kurban, sesembahan tanda syukur, tanda terima kasih atas karunia hidup ini, umur, kesehatan, mata, gigi, telinga, tangan, kaki, ini gratis. Tidak bayar. Bagaimana cara kita membayarnya? Bersyukur. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kalian wahai umat manusia. Kalau dia begitu luas, kok tidak sadar-sadar, kok belum berterima kasih, kok belum bersyukur, kok belum kembali, kok belum mempersiapkan. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah, sembahlah, sujudlah, rukulah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Sebagai apa? Tanda terima kasih, bersyukur. Ya. Keduanya Habil dan Qabil sama-sama mempersembahkan kurban hewan terbaiknya, kepunyaannya masing-masing, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerima salah satu di antara keduanya, yaitu Habil, dan tidak menerima yang lain, Qabil. Dari ini, cerita ini kita pahami dan dapat kita simpulkan bahwasanya tidak semua orang yang berkorban itu diterima. Ceritanya sudah ada. Allah terima kurban ibadahnya Habil, dan Allah tolak kurban ibadahnya Qabil. Ya suka-suka Allah mau menerima atau tidak, tentu Allah lebih tahu. Sama halnya, alhamdulillah saya diterima misi pagi ini. Lah kalau nggak diterima mungkin dicari yang lain sama pengurus DKM. Ya suka-suka, saya mau protes, lo nggak bisa.
Karena yang punya hak prerogatif, yang punya otoritas, yang pengurus DKM Masjid As-Salihun. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya otoritas tertinggi dalam kehidupan manusia. Ya suka-suka Allah, dan Allah ajarkan kita apa selanjutnya? Ya, karena tahu bahwasanya kita tidak bercerita tentang Qabil dan Habil di sini, Habil dan Qabil di sini. Karena tahu, ya, Qabil ibadahnya tidak diterima karena mendapatkan informasi itu daripada bapaknya Adam alaihissalam. Ya, kesal dia, akan saya bunuh saudara saya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima korbannya orang-orang yang betul-betul bertakwa. Allah gak lihat berapa sapi yang dibelinya, harganya besarnya segimana. Allah gak lihat kecilnya kambing yang dia sembahkan, yang dia korbankan untuk sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gak lihat. Allah dari akan tetapi Allah hanya menerima innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dan hanya menerima ibadah kurban dari orang-orang yang bertakwa. Dan itu sejalan dengan firman Allah ya, dalam surat Al-Hajj ya, ayat 37, la yanalallaha luhuha wa dima'uha. Allah itu tidak butuh, memerlukan, menginginkan, mendapatkan luhumah, daging-dagingnya hewan kurban itu. Allah tidak butuh. Itu buat kalian, buat manusia. Wala dima'uha, begitu juga darah yang dialirkan ketika disembelihnya hewan itu. Allah tidak dapat itu. Akan tetapi apa? Walakin yanaluhut taqwa. Akan tetapi Allah hanya menerima ketaatan, ketakwaan, keimanan, keyakinan, kepasrahan daripada shahibul qurban. Person yang berkorban tersebut, itu yang Allah terima takwanya. Untuk apa? Allah jelaskan. Wa kadzalika sakhkharaha lakum. Allah memudahkan semua prosesnya mendapatkannya hewan-hewan kurban tersebut. Untuk apa? Itu kabirullah ala agar kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mensyiarkan Allah atas segala karunia petunjuk bimbingan hidup ini. Alhamdulillah masih diberikan sehat, masih diberikan rezeki, masih diberikan karunia keturunan, anak-anak soleh solehah, istri solehah. Alhamdulillah.
alhamdulillah mau nambah satu lagi mungkin. Bisa jadi. Ini tanda syukur kita kepada Allah atas segala karunia-Nya. Kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mengesahkan Allah, dan Allah katakan wa basyiril muhsinin, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka-mereka yang senantiasa berbuat baik. Maknanya apa? Ibadah kurban ini memiliki dimensi yang sangat luas, perspektif yang sangat komplit. Segi ibadah dapat secara syariat itu ada dicontohkan dari generasi pertama Adam alaihissalam, kemudian Nabiullah Khalilullah Ibrahim, dilanjutkan bagaimana Ibrahim memberikan persembahan, tanda keimanan, kepatuhan, ketundukan kepada Rabbul Alamin, yang benar menyembelih anaknya Ismail. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika kedua-duanya sudah berserah diri, pasrah, yakin, tunduk, patuh kepada perintah Allah, ketika mau disembelih putranya, saat itu bergetarlah arsy Allah, langit Allah, digantilah dengan seekor domba yang besar. Dan ini menunjukkan bahwasanya syariat kurban ini adalah jelas, bukan nada-nada, bukan kepengennya manusia, enggak, tapi kepengennya Allah. Makanya innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya Allah yang menerima dari mereka-mereka yang betul-betul bertakwa. Sisi ibadah dapat, sisi syariat jelas, dimensi sosial Allah sebutkan wa basyiril muhsinin, berikanlah kabar gembira kepada mereka yang berbuat baik. Maknanya apa? Kita berbagi. Ada haknya fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu. Kita berikan, kita bagikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdhalul a'mal, di antara keutamaan perbuatan amal ibadah itu apa? Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menghibur, membahagiakan hati-hatinya orang-orang yang beriman, para fakir miskin, dengan apa? Hadiah ataupun potongan jatah daging kurban. Agar kita tahu bahwa rezeki ini tidak selalu, tidak seterusnya itu untuk diri kita. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta-harta orang-orang yang beriman kepada Allah itu ada haknya bagi mereka yang meminta-minta, para fakir miskin, yang lemah, yang kurang. Dan ada jatahnya hak mereka, itu harus kita tunaikan. Zakat alhamdulillah kemarin, betul. Zakat fitrah. Sekarang kita berbagi lagi zakat kurban. Alhamdulillah. Ini dimensi sosial
banyak yang jadi apa? Penyelenggara ataupun penjajakan penjual hewan kurban setiap tahunnya dadakan. Betul? Padahal hari-harinya bukan seorang penjual hewan kurban, tapi ketika Idul Adha datang, sedang mau masuk bulan Zulhijjah, Zulqa'dah itu mulai. Pak, sama saya aja Pak. Tuh banyak. Sisi ekonomi pun tidak luput kecipratan berkahnya. Masya Allah, luar biasa. Agamanya sempurna sekali Islam ini. Gak ada yang dirugikan tuh, gak ada kalau kita betul-betul menjalankan syariat perintah Allah. Karena dalam satu ibadah saja, kurban ini, coba lihat, semuanya kena, semuanya dapat. Efek dominonya, dampak positifnya. Dan itu bisa langsung dirasakan di tengah-tengah warga masyarakat kita. Ini sebagai upaya dan tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus dijalankan. Memang secara hukumnya itu sunnah. Sunnah. Imam Syafi'i, Imam mazhab yang kita anut sunnah. Adapun Imam Hambali mengatakan wajib. Jadi barang siapa yang berkurban wajib berkurban. Tapi dalam pendapat Imam Syafi'i sunnah. Yang punya kelebihan harta, tanda syukurnya monggo berkurban. Apakah setiap tahun Ustaz? Tidak. Kalau setiap tahun saya berkurban boleh. Alhamdulillah kami sekeluarga setiap tahun berkurban karena Allah kasihkan rezeki. Alhamdulillah. Berkurban. Boleh setiap tahun. Dapat apa-apa. Abu Bakar pernah melakukan 2 kali atau 2 tahun sekali berkurban. Takut apa? Takut dianggap ini wajib. Jadi jangan pernah menganggap waduh, saya ingin kurban, anak-anakku berkurban. Nanti dosa ini sebelum wafat saya pengen ibadah kurban. Kalau tidak mampu ya tidak apa-apa. Kalau hanya bisanya beli kambing yang monggo. Kalau bisa beli sapi alhamdulillah. Ini ibadah sunnah. Ya, sunnah. Boleh dilakukan sekali seumur hidup, boleh. Setiap tahun, boleh. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Taala. Lantas semangat spirit kurban ini hakikatnya sangatlah dibutuhkan sebagai aktualisasi, sebagai pernyataan ya, atau rasa syukur atau declare kita kepada Allah bahwasanya kita mencintai Allah. Kita mencintai Allah. Inna nuhibbuka ya Rabb. Sungguhnya kami ini mencintaimu ya Allah, mentaatimu ya Allah, mengimanimu ya Allah. Dengan apa? Dengan membuktikan cinta kita sebagaimana telah dicontohkan Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita betul-betul sayang, kalau kita betul-betul cinta, kalau kita betul-betul taat, tunduk, patuh dan mengakui bahwa kita adalah abdul, seorang hamba,
tentu kita akan menunjukkan rasa cinta, patuh, tunduk kita kepada yang kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Kita lakukan kurban, kita belikan hewan, ataupun kita sisihkan rezeki harta kita untuk berkurban sebagai deklarasi ya, atau aktualisasi daripada keimanan yang ada di dalam diri kita, bahwasanya kita mencintai Allah, tunduk dan patuh dan serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terkadang sesama manusianya perlu diuji. Betul gak dia ini sayang sama saya? Betul gak dia ini cinta sama saya? Kita uji. Jujur gak dia ini sama saya? Allah juga pengen melihat. Jujur gak dia ini? Dia mengatakan dirinya beriman, bertakwa, mengaku, mengklaim bahwasanya dirinya adalah golongan-golongan as-salihun. Coba ketika diminta, diajak, keberatan atau tidak dalam beramal, dalam memakmurkan masjid? Oke, secara fisik mungkin kurang, tapi secara harta ada yang loyal. Ada yang secara fisik semangat memakmurkan masjid, tapi secara harta dia kurang. Macam-macam. Ini harus kita syukur, harus kita tampung semua. Bagaimana masjid kita ini, agar Islam ini bisa dirasakan dan tetap eksis luar dalam, sehingga manfaatnya dirasakan oleh semua warga. Guyup, rukun, kompak, bahagia, dan alhamdulillah akhir-akhir ini ada sebuah kajian dari Harvard University bahwasanya negara yang paling bahagia itu adalah negara penduduk Indonesia. Mangan gak mangan kumpul. Betul? Betul tak? Saya 10 tahun kurang lebih di luar negeri. Kalau ketemu sama tetangga, ketemu sama orang yang kenal itu, mereka saja. Ketemu melengos. Kalau kita, Assalamualaikum, Pak. Pagi, sehat, Masya Allah. Bahagianya luar biasa, saling sapa menyapa. Orang Indonesia ini luar biasa. Walaupun negaranya Masya Allah, tabarakallah pemerintahnya, tapi bahagia, senang, masih bisa kumpul, masih bisa ngopi, masih bisa mundur, macam-macam. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai kebahagiaan kita, kesenangan kita, ya, itu terhalang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kondisi apa. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada sedikit pertanyaan ataupun ingin disampaikan, ya, silakan Pak. Ya, monggo kita buka sesi tanya jawab sebelum kita akhiri kajian kita ini. Saya sambung lagi dari sedikit. Silakan. Bismillah. Imam menit lagi kita syukur. Ada? Baik, saya sambung ya. Baik, alhamdulillah. Ya. Ini sebuah
kurban. Kemudian bagaimana relasinya, hubungannya dengan saudara-saudari kita yang ada di Palestina misalnya. Ini pengorbanan mereka jauh lebih besar. Pengorbanan mereka menunjukkan dan betul-betul menjaga Baitul Maqdis. Itu luar biasa. Bukan hanya harta yang mereka korbankan, akan tetapi jiwa dan raga mereka. Dan kita semua bahkan kecil kurban kita itu berkorban apa? Menyiapkan, menyisihkan, meluangkan waktu kita pada hari Ahad ini tanggal 25 Mei untuk duduk di majelis ini. Kita berkorban. Padahal ada yang suka ingin sebenarnya ingin ke pasar, ingin beraktivitas, ingin olahraga, ingin kumpul sana segala macam. Akan tetapi dia berkorban, menyisihkan waktunya, tenaganya, pikirannya, hatinya untuk duduk di majelis ini, hadir sampai selesai. Ini contoh kecil kurban. Ini kurban kita. Untuk apa? Taqarrub kurban itu, taqarrub atau kurban, taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ibadah. Bagaimana dengan konteksnya saudara-saudari kita yang ada di Palestina? Mereka menunjukkan bahwasanya apa yang difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tanah Palestina, tanah Yerusalem, ya, Baitul Maqdis itu adalah benteng terakhirnya umat Islam. Dan sebagai salah satu tanda akhir zaman. Dan pergolakan itu tidak akan pernah selesai. Penjajahan, pembunuhan, pembantaian itu betul-betul akan terus terjadi. Akan dalam sabda Nabi, nanti pada akhir zaman batu-batu, pohon-pohon itu berbicara. Ya Muslim, wahai seorang Muslim, ta'ala, kemarilah, di belakang saya ada seorang Yahudi bersembunyi. Saking apa? Saking pedulinya alam semesta ini, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, bahkan batu sekalipun memberitahu kita bahwasanya ini loh, di belakang saya ada orang Yahudi. Dan itu menunjukkan bahwasanya hadis ini benar. Coba lihat, berapa banyak saudara-saudari kita yang peduli sesama saudaranya, sehingga kepedulian itu, rasa tanggung jawab itu diambil oleh pohon dan batu. Jadi kalau kita tidak berkorban secara harta, secara fisik, membantu saudara-saudari kita yang ada di Palestina sana, alangkah luar biasa. Sehingga Rasulullah mengatakan, laisa minna, bukanlah dari golongan kami, man lam yahtam, mereka yang tidak memperhatikan, concern, fokus terhadap urusan orang Islam, kaum muslimin. Kenapa? Tadi disebutkan oleh MC kita. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa aslahna bi ni'matihi ikhwan. Ikhwan, saudara kita, saudara seiman yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan rasa cinta, rasa sayang, rasa bangga kita kepada saudara-saudari kita yang mempertahankan Baitul Maqdis. Itu pengorbanannya luar biasa. Bahkan anaknya dikorbankan menjadi korban, pamannya, cucunya, bapaknya, ibunya,
bangga-bangga. Dan di situ memang betul-betul tanah jihad. Ini pengorbanan yang sebenar-benarnya hakikatnya di beragam macam. Mulai dari yang kecil kita mengorbankan waktu kita, tenaga kita ke masjid ini, duduk di sini. Ada yang korbannya secara real, yaitu mengeluarkan hartanya, rezekinya. Ada juga orang yang berkorban jiwa dan raga, mengatakan mengangkat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua dunia dia PBB nggak bisa berkutik apa-apa. Maka hadis yang tadi, ya, cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, pohon, batu pun akan berpihak kepada mereka, menyampaikan kepada mereka. Bahwasanya di belakang saya ada seorang Yahudi yang bersembunyi, datang dan duduklah. Maka the end of the game is begin. Akhir daripada kehidupan dunia ini dimulai. Wallahu a'lam bishawab. Ada mungkin paket program ibadah kurban yang dilakukan oleh filantropi atau basnas misalnya, yang dagingnya akan kita salurkan ke saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Silakan berkorban, berpartisipasi, tidak apa-apa, walaupun 1.000, walaupun 10.000, banyak, tinggal dicari saja di medsos. Ya. Tapi tentu yang terpercaya, yang benar, ya, tidak apa-apa. Ini menunjukkan rasa kepedulian kita, di samping kita selalu membantu dengan doa-doa, dengan segala harapan, dengan segala asa, dan kita menceritakan kepada anak keturunan kita bahwasanya perjuangan saudara-saudari kita atas keimanan kepada Allah itu di sana jauh lebih berat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya, atas segala kesempatannya. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kita dengar bersama-sama bermanfaat, dapat menjadi pemberat timbangan kita di yaumil hisab dan menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat